Cara bikin garlic saikoro steak pakai daging lokal. Pakai teknik marinasi ini bakalan bikin daging yang tadinya segini jadi segini dan pastinya lebih empuk dan juga lebih juicy. Buku ketigaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin garlic saikoro steak ya, pakai daging lokal. Nah, istilah saikoro ini sebenarnya adalah potongan daging steak yang tebal-tebal tuh, tapi sebelum dimasak tuh di kotak-kotak ya. Ini terminologi masakan Jepang. Biasanya yang ada di pasaran khususnya di Indonesia ya, saikoro steak yang dijual tuh terbuat dari daging meltik ya. Daging meltik itu memang daging sapi yang diinjek, biasa pakai lemaknya itu canola oil dan lain-lain, seolah-olah menyerupai marbling wagyu gitu, makanya harganya lebih murah dari wagyu. Nah, tapi nggak semua orang tuh suka sama meltik. Nah, hari ini aku mau bikin potongannya tuh saikoro, tapi kita marinasi dengan teknik marinasi Chinese food ya. Jadinya daging lokal itu tetap dia bisa empuk, juicy dan juga nikmat untuk dijadikan berbagai macam masakan. Nah, yang hari ini aku masak ini garlic saikoro steak ya. Jadi sebenarnya untuk bumbunya tuh simple banget, tapi kalau kalian mau ganti si saus steaknya itu pakai jadi lada hitam ya, paling umum kan yang daging kotak-kotak gini lada hitam, atau mungkin bisa mau pakai saus lainnya, itu juga pastinya bisa banget ya. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Kalau untuk potongan si saikoro ya yang kotak-kotak yang tebel, kita perlu daging lokalnya itu dia yang prime cut ya, antara kalau nggak tenderloin khas dalam, khas luar, atau sirloin, atau rib eye ya. Karena kalau kalian pakai misalnya bagian top side, bagian paha, itu aku suggest kalian irisnya tipis-tipis supaya lebih empuk. Ini kalau memang spesifik kita mau bikin yang bentuk saikoro, pakainya yang prime cut. Yang paling penting ini untuk bahan marinasinya ya. Jadi proses ini tuh dikenal juga dengan velveting. Biasa kita gunakan saat mengolah protein di masakan-masakan Chinese food. Digigit tuh pastinya jadi lebih empuk, juicy, dan pada saat dimasak tuh dia nggak menciut ya, jadi tetap montok-montok gitu. Dan ini untuk bahan-bahannya ada air, putih telur, baking soda ya. Baking soda ini dia bersifat alkali, dan baking soda itu aku pakai masak sehari-hari karena ini dia garam mineral simple yang bersifat alkali. Lalu ada kecap asin, ini untuk memberikan warna juga, karena nggak jarang daging lokal tuh kadang warnanya tuh agak pucat ya. Tepung maizena sebagai pelembut, dan juga minyak wijen untuk aromatics. Untuk bahan si garlic steak sauce-nya ya, ini aku pakai bulgogi sauce atau bisa pakai teriyaki sauce ya. Saus tiram buat nambah gurihnya, dan juga bawang putihnya ini aku pakai banyak karena nanti aku mau kasihnya tuh utuh. Kalau kalian bawang putihnya mau di slice, mungkin 5-6 siung juga cukup ya, atau dicop juga 5-6 siung cukup. Lada hitam, butter atau mentega, mau pakai margarin bisa. Daun bawang untuk garnish opsional, atau kalau kalian mau pakai saus lada hitam ya, bisa ditambahin irisan cabe, paprika, itu juga bakalan enak banget. Oke, yang pertama ini untuk dagingnya kita akan potong kotak-kotak dulu ya. Hati-hati kalau potong daging ya, kita potong itu pada saat dia keadaan paling rileks gitu, karena kan dia kadang serat-seratnya tuh kalau begitu kita tarik tuh kan dia kayak panjang, tapi begitu kita lepas tuh dia melebar. Nah, jadi pastikan keadaan dagingnya rileks baru kita bisa kira-kira dipotong-potong. Ini aku pakai potongan sirloin, kalian kalau mau lebih lembut bisa tenderloin, mau rib eye juga bisa ya. Dan bagian silver skinnya ini kita harus buang ya, karena ini dia keras. Nah, untuk bikin potongan saikoro yang rapi ya, jangan asal potong ya. Pertama kita perlu iris dulu dia melintang. Nah, kalau udah kayak gini ya, biarkan dagingnya rileks lagi, baru kita iris-iris memanjang. Nah, kalau kita udah dapat potongan irisan memanjang kayak gini, ini baru kita potong-potong kotak-kotak tuh ya. Dan jangan terlalu besar, satu supaya marinasinya itu meresap, dan kedua ketika kita marinasi pakai metode ini ya, si dagingnya itu dia akan membesar ya, mengembang gitu, karena kan airnya kita nanti masukin ke dalam. Oh ya, kalau kalian mau pakai daging lainnya, misalnya mau pakai daging top side dan lain-lain yang secondary cut ya, yang lebih keras dibandingkan sirloin, tenderloin, itu kalian bisa iris-iris tipis dagingnya, jangan di kotak-kotak gini ya, nanti dia alot. Nah, yang pertama ini bahan marinasinya ada baking soda ya, dia tuh bersifat alkali ya. Kalau baking soda bikin teksturnya tuh kayak somehow lebih kenyal, dan juga dia akan mengempukan serat-serat si
dagingnya ini. Cuman yang paling penting ini takarannya harus sesuai, karena kalau kebanyakan, satu dia akan getir di lidah, dan kedua aroma dagingnya tuh bakalan hilang dan di replace sama aroma baking soda yang mengganggu. Jadi pastikan sesuai dengan resep ya, aku udah tulis semuanya di description box. Lalu bahan lainnya ini ada kaldu jamur, tepung maizena sebagai pelembut, minyak wijen buat aroma, kecap asin ini buat nambah warna dan juga rasa ya, biasa daging lokal suka banyak yang pucat, putih telur masuk dan juga air. Ini jangan kaget, kelihatannya pertamanya itu dia basah banget, airnya banyak, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita aduk ya, sabar. Tuh, diaduk sambil kayak dipencet-pencet, atau kalau kalian bikin dalam jumlah banyak, kita bisa pakai mixer attachmentnya yang paddle ya, dan itu pakai kecepatan rendah, karena kalau kecepatan tinggi takutnya hancur ya, sampai dia meresap. Ini mungkin bisa sekitar 5-10 menit. Kalau dagingnya dalam keadaan diiris-iris, biasa dia meresapnya itu lebih cepat ya. Nah, waktu marinasinya juga ini penting banget ya, supaya hasilnya maksimal dan serat dagingnya tuh nggak alot. Kalau bisa kalian diamkan semalaman di kulkas. Atau semisalnya 2 jam, itu juga sudah bereaksi, tapi tidak mungkin semaksimal kalau kita diemin semalaman di kulkas. Ini kalau kalian mau marinasi dalam jumlah banyak buat stok bisa banget ya. Kalian tinggal marinasi, setelah marinasinya meresap, itu tinggal di porsi-porsiin aja, bekukan. Nanti kapanpun mau dimasak tinggal lelehin aja terus masak ya. Ini aku kasih perbandingan sebelum dia dimarinasi sama setelah dia dimarinasi dan setelah meresap full semuanya. Tuh, kalian bisa lihat ya, dia tuh jadi mengembang dan juga lebih besar. Faktor ini juga yang akan bikin nanti si tekstur dagingnya tuh dia nggak seret, jadinya lebih juicy, dan juga baking sodanya, tepung maizenanya, dia bikin tekstur dagingnya tuh jadi lebih empuk. Tapi untuk di resep ini tenang aja, dia bakalan tetap berasa dagingnya. Nah, untuk proses memasaknya ya, biasa kalau misalnya Chinese food itu ya, daging setelah di velvet gini dimarinasi, mau itu ikan, ayam, biasa di flash fry dulu sebentar ya. Jadi di deep fry di minyak yang banyak dan panas, tapi cuman sebentar banget. Dia cuman buat ngikat moisture dan juga dapat sedikit warnanya gitu. Baru nanti dimasak, ditumis seperti biasa. Karena kalau ditumis doang itu kan biasa kita nggak dapat caramelize di semua sisi ya. Cuman untuk resep si Saikoro steak ini bisa juga kita menggunakan metode pan fry ya. Ini pakai fry pan atau pakai wajan yang lebar kayak gini. Pertama kita kasih minyak dulu sedikit. Sama ini juga kita pakai apinya api sedang besar ya, supaya wajannya panas. Baru kita masukin dagingnya, dan jangan sampai dia terlalu penuh ya. Kita perlu ruang untuk si dagingnya itu bisa kemasak secara baik, jadi airnya tuh nggak keluar. Nah, tapi untuk deep fry-nya ya, hati-hati kalau minyak kalian gunakan dikit atau minyaknya kurang panas, terus kalian masukin si dagingnya, itu biasa kalau panasnya kurang, dagingnya malah lama-kelamaan mencut malah jadi keras. Oh ya, dari daging yang tadi kita marinasi, ini aku cuma masak setengah ya, setengah lagi buat stok di dalam freezer. Ini kita biarkan satu sisi dia kecoklatan dulu. Nah, lalu bawang putihnya kalau kalian iris-iris masukinnya nanti ya, ketika dagingnya udah mau siap. Cuman karena ini bawang putihnya utuh, ini aku mau masukin sekarang. Dagingnya udah kecoklatan, tinggal kita balikin aja. Ya minimal 2 sisi lah ya, sisanya ini tinggal kita aduk-aduk aja ya. Tuh, kalau sisi satunya udah kecoklatan juga, ini kita aduk-aduk merata. Kita tambahkan lada hitam. Sausnya bisa sesuaikan sesuai selera. Ini aku pakai saus bulgogi yang manis. Lalu ada sedikit saus tiram. Dan supaya lebih wangi, ini aku masukin butter alias mentega serta daun bawang. Lalu tinggal kita masak aja sebentar. Kalau kalian mau pakai saus lada hitam, bisa ditambahin potongan paprika dan lain-lain ya. Nih, yang kita mau ya, hasil si Saikoro-nya ini, dia itu nggak berair ya, kering semua sisi. Lalu juga shiny, montok-montok ya, jadi nggak menciut. Ini tuh dia dagingnya cukup empuk ya, terus pastinya juicy, wangi ya. Dan dia memang secara tekstur dia tuh tipe yang gigitan dagingnya tuh kita masih berasa ya, kita masih ngunyah daging gitu. Bukan yang selembut kalau si daging Saikoro yang pakai melting gitu. Dan juga yang paling penting kalau kita velvet daging itu ya, si baking sodanya itu dia takarannya harus pas ya, supaya empuknya tetap dapet tapi dia aromanya nggak ganggu, dan si aroma dagingnya tuh tetap
bisa menonjol kayak gitu. Jadi kadang kalau kebanyakan baking soda, aroma dagingnya tuh jadi hilang kayak gitu ya. Untuk saus sudah kebayang ya, ini dia manis, gurih, wangi dari butter, bawang putih. Jadi bukan yang terlalu rame. Tapi pastinya kalau kalian lebih suka misalnya pakai saus lada hitam ya, atau sekarang kan banyak tuh saus-saus lain yang udah siap pakai, itu juga pastinya bakalan cocok ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.